Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pada saat pagi hari ini atau hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Pasti bahwasanya dasar daripada hidup kita itu kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari-hari yang kami boleh lalui Tuhan, semua dalam kedaulatannya Allah, dan semua mengandung kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Sebab itu hati kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang menguasai hati kami, yang membimbing kami, yang mempunyai seluruh kehidupan kami. Sebab itu kami mau serahkan hidup kami, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan apa pesan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bersemangat di dalam Tuhan. Karena kami percaya harapan kami hanya dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dekat kepada Tuhan. Haleluya. Hatinya melekat kepada Tuhan. Artinya hidup kita ada dalam rencananya Allah, dan hati kita serahkan kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Dengan apa-apa yang ada dalam hati kita selalu berpatokan dengan Tuhan. Hari ini dengan tema dekat dengan Tuhan, atau sama dengan artinya hatinya melekat terhadap Tuhan. Di ayat yang ke-14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini adalah suatu penekanan yang luar biasa. Ini adalah sungguh. Artinya benar-benar orang yang melekat hatinya kepada Tuhan akan mendapatkan sesuatu yang baru, akan mendapatkan sesuatu yang baik, yang artinya dia mengalami suatu perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Mari kita lihat dari ayat 14. Orang yang sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, atau orang yang dekat kepada Tuhan, maka di situ dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Artinya meluputkan, ia dari membebaskan dari segala apapun. Tuhan membebaskan hidupnya, baik dalam suatu masalah-masalah yang saudara hadapi pada saat hari ini. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, kalau saudara melekat hatimu kepada Tuhan, maka ia akan meluputkanmu. Demikian Tuhan pada saat itu yang dialami oleh bangsa Israel, yang dialami oleh Daud. Ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika dia dihadang dengan lawan-lawannya, baik dari lawan-lawan perang dia, bahkan orang-orang Filistin, bahkan dari anaknya sendiri Absalom, bahkan Raja Saul, ketika dia dihadang oleh mereka, maka dia diselamatkan, dia diluputkan dari kematian itu. Sehingga hati Daud mengatakan, puji Tuhan. Itu artinya, satu, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, Tuhan pasti membebaskan dia. Kalau hari-hari kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, kalau kita mengalami sesuatu masalah dalam hidup kita, kalau kita percaya benar-benar kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan diluputkannya atau dibebaskan oleh Tuhan dari masalah tersebut, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat dari ayat yang ke-14, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini adalah membentengi, artinya menjagai ketika ada masalah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin dari sisi kiri kanan, ataupun di situ dikatakan di ayat yang ke-7, walaupun 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi
itu tidak akan menimpamu. Jadi ada Allah yang benar-benar membentengi kita, yang menjadi tembok yang luar biasa yang tidak ditembus oleh apapun dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kalau ada benar-benar Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Demikian dikatakan, ia mengenal namaku, dia mengenal nama Allah. Dan firman Tuhan mengatakan di Mazmur 23, aku tidak takut bahaya sebab karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut. Karena apa? Sebab namanya berkuasa. Nama Yesus berkuasa atas hidupmu. Nama Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita dekat kepada Yesus Tuhan kita, maka itu akan membentengi setiap kita. Firman Tuhan berkata, orang yang menerima Kristus, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti bukan anak-anak gampangan, karena anak-anak berkuasa, karena kuasa Yesus ada dalam dirinya. Haleluya. Mari kita melihat di ayat 15. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, bila ia berseru kepada aku akan menjawab dia. Jadi Tuhan akan meresponi kehidupannya. Tuhan akan menjawab ketika dia berdoa, ketika dia berseru kepada Tuhan. Seperti Elia berseru kepada Tuhan di waktu di zaman Raja Ahab. Waktu itu, hari itu juga Elia memohon kepada Tuhan supaya hujan turun di atas bangsa Israel, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka sebagaimana Tuhan berjanji kepadanya. Sebagaimana Tuhan Allah itu adalah Allah yang luar biasa, yang mendengarkan setiap orang-orang yang melekat dalam hatinya. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan akan dijawab Tuhan segala doa-doanya, dijawab Tuhan segala pergumulan apapun itu, karena kita percaya bahwasannya ada kuasa dalam Tuhan. Baik, yang kedua, yang keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan mempermuliakannya. Dia menyertai kita. Dia mempermuliakan kita. Oleh sebab itu, kesesakan, bahkan apapun yang kita alami pada saat ini, itu tidak akan menjadi sebuah yang membiarkan kita jatuh, tetapi itu akan membuat kita dipermuliakan karena Yesus ada benar-benar dalam hidup kita. Kelima, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya selama-lamanya Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kita. Selama kita berjalan dalam dunia ini, Tuhan menyertai kehidupan kita dan akan memperlihatkan keselamatan daripada aku. Dia akan memperlihatkan suatu hal-hal yang baik terhadap kita, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Bahkan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bahkan di dalam penginjilan, dalam amanat agung, Tuhan benar-benar menyatakan penyertaannya. Pergilah dan jadikan sama bangsa muridku. Dia akan di ayat terakhir mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita melekat kepada Tuhan. Apalagi kalau kita meresponi setiap panggilan kita menjadi saksi Kristus. Haleluya. Jadi artinya kita orang yang benar-benar melekat hati kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Karena firman Tuhan mengatakan, Allahku adalah gunung batuku, batu perlindunganku. Bahkan di ayat yang kedua mengatakan, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi Kristus adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan yang kita percayai. Haleluya. Demikian Musa pada saat itu menuliskan kitab tersebut, karena dia benar-benar melihat perbuatan Allah yang luar biasa. Terpuji Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang terus memberikan kami pengharapan dan ya dan amin dalam hidup kami. Biarkan kami Tuhan Yesus selalu mengalami perbuatan Tuhan. Hati kami terus melekat karena janji-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.